Yuk. Ini kalau bioenergi ini Ibu pertama kali masuk atau yang kedua? Yang kedua ya? Kedua, Ya, Bu. Yang kedua, Bu. Kedua. Jadi Ibu waktu masuk pertama waktu itu, terus Iya, Bu. belajar apa terus dengan Ibu Mariska terus kemarin terus? Belum dimuat itu materinya. Belajar biomasa, Bu, tentang apa perbedaan terbarukan yang makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Oke, bagus. Karena nanti Ibu Mariska, Pak Salni, ya. Terus ada satu siapa Iya, lagi? Bu. Cuma bertiga ya? Iya, Bu. Saya, Bu Mariska, dengan Pak Salni. Jadi saya lebih banyak ke kebijakan dan artinya informasi baru gitu ya, barukan gitu. Nanti Bu Mariska dengan Pak Salni lebih detail di perkembangan yang biomasanya, karena Pak Salni dengan Bu Mariska banyak riset tentang itu ya. Jadi nanti bisa membantu kalian semua. Terus jam berapa sih? Ada berapa sih totalnya mahasiswa kita? 8 itu ya? Kalau kelas A, kelas B dicampur sekitar 100-an, Bu. Hah? Ini baru 51. 100-an ya? Ini baru 50 ini, 52. Oke. Jam 10 pas, Bu, baru dimulai. Mungkin lagi pada mau masuk. Jam 10. Jam 10 kita baru mulai ya. Ini kamu semester berapa nih? Semester 4, Bu. Semester 4. Oh, udah. Ini artinya segera siap-siap untuk tugas. Siapa yang sudah nyusun proposal? Ayo. Belum ada. Udah mau semester 4 ini. Ayo, semester 4 harus masuk. Ya, semester 4 kamu sudah harus bisa mulai gitu. Karena Udah boleh nyusun proposal ya, Bu? Semester 4 ya, Bu? Ke dekan, kalau misalnya nggak boleh. Harus boleh. Karena 3 iya dong. Tapi kan iya memang iya benar itu Radel betul Radel. S1 itu tidak usah 4 tahun, S1 itu cukup 3 tahun ya. Catatannya kamu cepat nyusun proposal mana gitu kan, penelitiannya mau kemana. Saya kemarin bicara dengan teman-teman di salah mereka ya yang kuliah sama saya. Cara yang jitu untuk segera bisa selesai itu adalah kita ikut serta di dalam penelitian sarjana. Apakah itu tesis ataukah itu disertasi. Kita ikut di dalam situ sehingga kita mengambil bagian dari riset mereka, tapi tidak seluruhnya. Karena kalau seluruhnya nanti kamu yang jadi magister gitu. Jadi kita hanya mengambil sebagian dari pekerjaan mereka, dan dengan demikian maka kalian akan terbantu dengan referensinya. Pasti mereka sudah jauh lebih siap. Kemudian kerjanya kamu gitu. Jadi kan kita banyak nih S2 ya. Nah, itu bisa diikuti sampai sejauh. Kalau perlu nanti saya menginformasikan di salah satu jadwal kuliah kita ya. Bantu, misalnya kalau mahasiswa saya lagi riset ini, terus ada dosen yang lain lagi riset ini, walaupun mungkin saya nggak tahu. Tapi menurut saya itu sebetulnya akan membantu kalian, tinggal itu ada bidang biologi kita. Karena Anda S1-nya biologi gitu. Sekarang dari kuliah AMDAL beberapa orang tertarik untuk ikut riset di mahasiswa Ibu yang sedang melakukan riset untuk doktor. Salah satunya Agung. Kemudian ada Okta. Siapa lagi kemarin? Pokoknya semuanya mau ikut.
Tapi tidak bisa banyak-banyak kan, paling cuma 2 orang begitu kalau untuk disertasi. Kalau satu orang, dan itu akan membantu daripada kamu nyari mimpi semalam untuk mau riset apa ya, gitu. Jadi itu peluang pertama. Peluang yang kedua adalah, sebentar ya, ini belum masuk ya, oke. Peluang yang kedua adalah mengikuti riset penelitian dosen. Itu juga membantu. Kan dosen punya riset, bisa ikut di dalam situ. Referensinya juga pasti dosen-dosen yang sudah punya. Saat ini dengan Ibu ada 2 orang, Yahya sama Eis, ikut di research Ibu. Nah, tahun 2021 ini risetnya kalau turun mungkin bisa tambah 2 orang lagi, gitu. Bisa ikut lagi di research Ibu. Pak Indra, Pak Arum, Bu siapa lagi? Banyak itu, Bu Mariska sendiri atau yang lain-lain, semua punya penelitian, punya riset. Dan kamu harus dekat-dekat dalam arti kata komunikasinya gitu. Apa yang mau kamu lakukan? Kamu mimpi-mimpi, nyari mimpi, malam-malam nggak tidur nyari mimpi, nggak dapat gitu. Ya, tapi lewat komunikasi, khususnya ini ada kendalanya, misalnya sekarang kita memang sedang virtual, tapi komunikasi kan dengan dosen-dosen pada sedang riset apa Pak sekarang Pak? Tembak aja langsung dosennya, mumpung di sini nih. Tembak langsung, tanya, Pak, Ibu sekarang sedang gitu. Nah, sekarang karena semester 4 ini adalah kesempatan kalian untuk mulai menyusun proposal sehingga 4 akhir atau semester 5 awal itu kalian sudah bisa mulai riset atau mulai seminar proposal. Paling lambat semester 5 awal harus seminar proposal. Bahkan kalau bisa akhir semester 4 sudah harus seminar proposal. Semester 5 tinggal seminar hasil, ujian. Sudah selesai 3,5 tahun. 8, kamu mesti 8 semester. Oke. Katakanlah 3 tahun. 3 tahun berarti semester 6 sudah bisa ujian. Jangan lama-lama, kasihan yang nunggu mau ngelamar. Mau ngelamar Eka, mau ngelamar Rizky ya. Dan kita banyak di sini kan. Mereka, kapan saya bisa ngelamar kamu? Nggak bisa, saya mau sekolah dulu. Saya ingat dengan menantu saya, Mel, itu saya pernah bilang sama kalian, Mama baru ngelamar kamu kalau kamu sudah, wah berjuang dia supaya segera dilamar. Karena harus selesai S1 itu minimal S1, jangan sampai nanti tengah jalan udah nih, kasihan orang yang sudah membiayai cita-cita kita gitu kan. Bahkan kalau bisa S2, sekarang beasiswa kan banyak. Kemarin siapa tuh yang minta beasiswa, minta surat rekomendasi dari Ibu? Siapa? Adek. Mau S2 di IPB katanya ada beasiswa. Tapi udah lulus, artinya dia sudah alumni. Nah, kamu bisa kan? Saya bilang, dari awal saya bilang, ada program PMDSU. Kejar indeks prestasi. Siapa yang indeks prestasinya di atas? Semuanya? Dan indeks prestasinya di atas sekarang. Masa cuma satu? Ya. Mengatakan berulang, kamu 3 sekarang bertambah dan itu diakui.
nggak usah pakai ijazah. Langsung S3. Pacarku doktor, cari pasar yang lebih itu mapan itu artinya menjadi sangat penting gitu. Jadi kuliah bisa santai tetapi punya target. Saudi, jangan turun ya indeks prestasi kamu ya. Iya, Bu. Janji sama ibu walaupun bukan PA kamu tapi janji sama ibu. Iya, Bu. Kamu harus tinggi karena sekarang 3,5 itu batas minimal. Iya, Yang Bu. diharapkan adalah lebih dari 3,5, apalagi kalau bisa dapat di atas 3,75. Wah, itu jadi catatan itu di program itu. Program PMDSU. Ibu cerita kan waktu semester 1 ya dengan kalian waktu baru masuk. Iya, Bu. Saudi, pernah tuh Titus tuh. Pernah Ibu cerita itu. Selalu Ibu ceritakan itu karena itu memancing semangat kamu. Ya. Terus indeks kamu berapa sekarang IP kamu? 3, Wah, Titus tahu. Terus sudah Paris itu. Belum Ibu, nanti Ibu itu jalankan. Artinya kamu juga sudah siap gitu untuk itu. Tergantung kamu mau PMDSU-nya di mana. Di Unsri ada. Di Unsri juga ada PMDSU. Bahkan guru besar yang ada di Unsri yang dapat PMDSU itu orang-orang yang qualified semua gitu. Saya dulu yang menyusun program itu dengan Dikti, tapi saya nggak bisa jadi promotornya PMDSU, jadi kopromotornya bisa karena umur saya udah nggak bisa lagi. Tapi ini kesempatan baik. Ini saya ngedengerin nggak? Bisa? Berapa ya? Dapat 3? Ayo. Ya, ada sebut dengar kata Ibu karena untuk menyelesaikan air ya. Nah, bagus. Oke. Lanjutkan terus. Semester ini mesti bagus. Ayo, bioenergi nanti Ibu kasih nilai bagus. Asal serius. Ya, jangan ada nilai C. Karena nilai C itu menjadi beban kita untuk mengulang. Apalagi nilai D. Jadi A dan B aja kumpulkan. Nanti dapat 3,5, 3,6 dapat. Satu lagi. Persyaratan bahasa SU itu persyaratan bahasa Inggrisnya minimal 500 mungkin atau 550 sekarang. Kenapa? Karena SU itu adalah program di mana 1 tahun kemudian sisanya di program doktor. Bukan kesempatan, kewajiban untuk melakukan proses pembelajaran tukar pengalaman dengan profesor di luar negeri. Jadi 5 bulan itu di luar negeri. Di mana boleh asal profesor kamu setuju. Itu kalau mau studi yang ada exchange ke luar negeri bahasa Inggris harus bagus gitu. Artikel ilmiahnya nggak bisa dimuat di
jurnal-jurnal di dalam begitu, harus jurnal yang indexing Scopus di luar negeri, dan itu sambil kemudian menyusun artikel untuk bisa dimuat. Gitu. Ayo semangat semua, Ibu akan bangga kalau antara kalian itu ada yang masuk ke dalam program PMDSU. Saingannya memang besar sekali, banyak. Semua mahasiswa sekarang aktif, kreatif, pintar-pintar, serius. Mahasiswa dari sana sampai kamu jadi dokter, semuanya kamu dapat uang saku untuk uang sekolah, jadi uang kuliah semua dibayarin sampai selesai program. Biaya ke luar negeri, dari rumah sampai di luar negeri sampai balik lagi ke rumah semua dibiayai. Di sana biaya hidup juga dikasih, cukup, lebih dari cukup. Yang katakan tuh lebih dari cukup. Betul-betul memang sedang dicari, lagi dicari gitu ya, sedang dicari oleh mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi. Bukan hanya Titus. Siapa tadi yang IPK-nya juga tinggi, ex-Saudi, siapa namanya? Beatrice ya. Bukan hanya 2, tapi lebih dari itu. Untuk ikut di dalam program itu. Jangan segan. Jadi kamu harus masuk di dalam program itu. Saya betul-betul akan bangga kita yang masuk ke dalam program itu. Penelitiannya penelitian yang bermutu oleh guru besar atau profesor-profesor yang betul-betul qualified. Itu salah satu, bukan salah banyak dosen-dosen kita yang jadi promotor PMDSU di Unsri ini. Ada Prof. Daniel, ada banyak ya, banyak guru besar di kita dan menerima mahasiswa untuk PMDSU. Research-nya biasanya aplikatif. Jadi multidisiplin. Ke dalam situ, nggak ada hambatan, bisa masuk di sana. Ya, dengar kata Bu Hirda, janji dalam hati, saya harus jadi salah tak mampu mengejar IPK ke arah situ, tapi saya tahun atau 3,5 tahun. Saya tidak mau selesai dalam waktu 4 tahun. Kan studi saya. Nah, itu ingat ya, perlu didengar ya, mungkin orang tua kamu, saya katakan bahwa ini adalah yang paling baik. Ya, kamu bahkan sebetulnya bisa jadi cucu. Semester berapa? Semester 4 ya? Semester 4 ya, Tus ya? Iya, Bu. Ya, semester 4. Cucu saya udah semester 1, jadi cucu saya juga boleh kalian. Itu ya, sebelum kita mulai kuliah. Oke, sekarang ini mata kuliahnya adalah bioenergi. Berarti Bu Maris, kita tidak bisa lagi bergantung kepada energi yang kita tidak bisa lagi bergantung energi fosil, sehingga kita harus yang bersih.
energi yang bersih itu adalah energi yang terbarukan. Bu Mariska bicara misalnya masa, itu adalah energi terbarukan. Pemerintah sudah melakukan ini, ada agenda 20. Jadi kamu bisa masuk di dalam agenda ini. Agenda sampai dengan 2030 dengan melakukan pengelolaan energi bersih dan terjangkau. Ini adalah implementasi capaian untuk 2030, harus dengar. Ini yang dibicarakan di sini, kok blank semua? No. Oh ini dia, belum. Hilang. Oke, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan kalau kita. Nah. Saya outline juga belum keluar itu. Oh, mes, lama banget. Oh, masih internet saya mungkin. Oke. Oke, kenapa share screen-nya lambat sekali? Ini adalah latar belakangnya. Mengapa kita menuju ke energi terbarukan? Latar belakang dengan Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya pernah nyampaikan itu semester kemarin ya, semester 1, semester 2. Terus ingat ada ya. Apa ini penting? Bahwa kita harus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Bahwa ada transforming, ada perubahan, transformasi di dunia ini. Tahun 2030 itu semua negara yang ada development. Pernah kita bicarakan, kita refresh saja sebentar. Ini ada 17 goals di Sustainable Goals atau SDGs. Ada 17 goals. Saya pernah bicara SDG ini, Sustainable Development Goals, itu meneruskan yang namanya MDGs. MDGs itu Millennium Development Goals. MDG 2015 dilanjutkan dengan SDGs. SDGs ini targetnya di tahun 2000. Sekarang 2021. Kita mesti punya untuk mencapai 7 dalam SDGs ini. Intinya adalah bahwa di dalam SDGs maka dia akan menyangkut masyarakat, dia akan menyangkut bumi, planet kita, dia akan menyangkut kesejahteraan, menyangkut perdamaian, dan dia akan menyangkut kemitraan. Itu intinya. Nah, di dalam ini ya masyarakat, penanggulangan kemiskinan. Miskin, wah susah Bu. Tetangga saya aja banyak yang miskin, yang masih berpikir hari ini bisa makan enggak ya.
Tapi ada yang berpikir hari ini mau makan di mana? Tinggal pilih. Mau Western, mau Korea, pengen makan apa? Sushi teh bosen. Apa ya, makan apa ya? Tapi ada yang banyak yang malah berpikirnya, bisa makan nggak ya hari ini? Punya uang nggak ya hari ini untuk makan? Jangan yang sangat tinggi yang dialami oleh negara-negara, termasuk kita negara Indonesia. Kalau kamu sudah, aku makan ini, aku mau GoFood ini, atau mamaku udah makan, itu bersyukurlah, alhamdulillah. Jangan sampai ada di antara kita yang masih berpikir, duit 20.000, cukup nggak ya makannya 20.000? Kalau boleh yang ini penanggulangan kemiskinan, kelaparan, dan tidak boleh ada orang yang miskin. Tidak boleh kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Katakanlah pengusaha dengan presiden, ada mungkin lebih kaya pengusaha daripada misalnya. Ini yang pertama, yang kaitan. Dua, planet. Planet ini adalah bumi. Nah, bumi ini sekarang yang menjadi tanggung jawab. Ada planet, agak bumi dari lingkungan. Ini banyak riset yang menarik di sini, yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda sendiri. Mencegah bumi dari ini, degradasi. Bumi kita akan aman kalau lingkungan kita aman. Karena bumi adalah lingkungan. Saat kita hidup di bumi. Belum bisa kita pindah ke planet Mars, ke Venus, belum bisa. Yang layak untuk kita tinggali sementara ini masih bumi kita, Earth. Harus menjadi tanggung jawab. Kita harus memelihara bumi ini. Saya pernah katakan kepada Anda, one earth, one family. Satu bumi, satu bumi, apa artinya? Satu bumi, satu keluarga. Kalau bumi kita itu rusak, maka kita satu keluarga di dalamnya akan rusak. Bu, bukan kita aja Bu, ada orang. Harus bekerja sama. Karena bumi kita sama-sama, cuma ada satu. Pilihan lain. Sehingga mencegah bumi dari degradasi lingkungan itu adalah salah satu tujuan daripada SDGs. Dan riset menciptakan kesejahteraan dan terpenuhnya lingkungan hidup. Menciptakan kesejahteraan luar biasa sulitnya. Bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan? Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan lingkungan hidup kalau ini tidak bisa dipakai? Karena menciptakan kedamaian berikutnya. Kan di negara-negara lain, negara Indonesia sendiri, kedamaian ini juga masih jadi tanda tanya. Di mana-mana terjadi konflik. Konflik ini akibat egoisme masing-masing. Kadang-kadang konfliknya juga mau pakai agama begitu di situ gitu. Ya. Inilah kita harus betul-betul melihat, melakukan supaya kita tapi bebas juga dari
bahaya. Di luar, Bu Mariska juga. Itu kita mau keluar jam nggak takut. Saya pulang dari lab jam 10 malam, naik bus, nggak masalah. Nggak ada rasa takut. Karena aman. Aja juga sudah ada takut, apalagi keluar sendirian. Begalnya banyak. Apalagi sekarang tertekan dengan masalah ekonomi. Hati-hati, jangan keluar sendirian. Dan tidak aman bukan hanya karena penyakit ekonomi. Ciptakan negara yang aman. Tantangan besar. Ini yang saya bahas waktu saya dulu mungkin kuliah bioetik. Bagaimana kita masing-masing sadar. Ya ini yang sadar cuma 100 orang, mahasiswanya cuma 100. Jutaan, puluhan juta. Bagaimana mereka sadar supaya tidak merugikan orang lain. Dan ini partnership yang ditingkatkan. Kita bermitra pihak untuk mencapai yang namanya SDGs. Goals di dalam SDGs. Nah, ini catatan kita bersama ya untuk slide yang pertama ini, sehingga dengan demikian penting. Kita teruskan. Nah, 2001 target Indonesia itu sampai 2000. Sekarang RPJMN kita sudah berubah. Dari 2019 sekarang sudah ada yang baru 2020-2025. Tapi intinya tetap bahwa kita kalau kamu buka RPJMN atau dicari begitu RPJMN 2020-2025 atau rencana bangun kalau RPJMN rencana pembangunan jangka menengah nasional. Itu sudah menggarisbawahi bahwa tujuan kita adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Sembilan cita-cita kita lakukan di bawah kepemimpinan Jokowi. Dia punya niat-niat yang luhur. Cita. Ini tetap menjadi. Kalau kita lihat lagi, nah, sampai sekarang masih ada tim koordinasinya yang kerja untuk itu, dan sekarang kita lihat ini. Mengingatkan kembali kepada Anda, ya, apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Tadi kita sudah mengatakan bahwa SDGs adalah untuk menyempurnakan MDGs. Sehingga di dalam SDGs ini, maka kita lebih menyempurnakan lagi. Goals-nya lebih jelas. Ada diskriminasi, nomor 1 itu lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs. Nomor 2 pendanaannya dicari lebih banyak. Nomor 3 hak asasi manusia, penanggulangan kemiskinan dan semuanya. Artinya dia punya sasaran sangat penting
sasaran itu adalah tidak boleh ditinggalkan satu orang pun atau satu. Bayangkan betapa mulianya tuh. Satu orang pun tidak boleh ditinggalkan. No one left behind. Tidak ada satupun yang boleh masuk masyarakatnya. Kalau kita bicara Indonesia, artinya satu orang pun tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita bicara global, berarti negara. Satu negara pun di bumi ini tidak. Nomor 5, pelibatan seluruh pemangku harus kerjasama. Hanya mahasiswa aja yang bicara, nggak bisa. Kan itu harus kerjasama dengan semua stakeholders, termasuk di sini ada pemerintah, ada OMS, organisasi, ada media, ada filantropi, penyumbang dana, pelaku usaha, bisnismen, itu termasuk. Ada pakar dan akademisi. Nah, Anda masuk di sini. Kita menyempurnakan MDGs menjadi SDGs harus diperkuat dengan pelibatan stakeholders. Semuanya harus terlibat. MDGs menargetkan setengah dari sesuatu yang belum tercapai. 50% aja deh kata MDGs. Maka harus semuanya itu di SDGs. Satu kelebihan lagi adalah bahwa itu memberikan cara bagaimana kita melakukannya. Kalau MDGs hanya sedikit naratif. Tapi kalau SDGs implementatif. Bagaimana cara melakukannya semuanya kan di sini. Oke. Ini pelaksanaan. Nah, jadi prinsip melaksanakannya tadi dikatakan SDGs. Prinsip pertama semua negara harus dia negara maju ataukah dia negara berkembang. No one left behind. Harus memberi manfaat. Terutama kepada yang rentan, harus menjadi perhatian. Nah, semua pemangku kepentingan terintegrasi. Nah, kalau masih ingat SDGs yang pernah saya sampaikan, itu adalah goal. Ada 17 sasaran untuk sebentar. Oke. Ya, untuk memelihara bumi ini. Sehingga kalau buminya orang yang tinggal juga 17 goals di sini. Ya. Kalau dilihat dari 17 goals ini, ya, mungkin nggak terbaca nggak tuh? Terbaca. Umu mana? Umu kebaca nggak Umu? Kebaca, Bu. Kebaca? Yang dibaca. Pertama apa? Yang pertama apa tuh? No Ya. poverty. Nah, apa itu artinya? Umu,
Bantu Saudi, bantu. Kamu dipanggilnya Beatrice atau Saudi? Eksa, Bu. Eksa. Eksa. Iya, Bu. Oke. Apa artinya yang pertama? Yang tulisan merah ini ya, Bu ya? Yang novel, Bu. Tidak ada Ya. kemiskinan. Ada kemiskinan. Ungu itu artinya tidak ada Iya, Bu. kemiskinan. Yang kedua, apa itu Anggi? Dua itu zero hunger, Bu. Apa? Itu dari SDGs ini itu tidak ada lagi kelaparan di dunia untuk tahun 2030 gitu. Bagus. Dia tidak ada Selamanya kelaparan di bahkan. dunia. Ya, tidak ada kelaparan. Tidak ada artinya itu. Rizal. Lanjut. Itu good health and well-being, yang berarti itu diharapkan Bu dengan program ini adanya peningkatan kesehatan, peningkatan masyarakat. Luar biasa. Ya. Lanjut. Anissa. Kalau quality salah satu program SDGs yang memiliki tujuan pendidikan berkualitas yang inklusif, merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Bagus. Itu kamu baca atau? Kamu baca? Ayo, jangan nyontek dari media dulu. Apa yang tunggu aja. Nomor 6, nomor 5 apa kalau gitu? Nomor 5. Ayo, langsung baca dulu. Gender equality. Nah, itulah. Boleh dibantu, Bu? Ya, silakan. Quality itu dalam kelamin. Jadi maksudnya itu laki-laki sama perempuan tuh sama. Kalau mungkin yang laki-laki itu ada perbedaan yang misalnya contohnya laki-laki tuh misalnya kalau bisa menanggung keluarganya, contohnya kalau tanggungan kesehatan gitu ya kan Bu, dia menanggung istrinya dan anak-anaknya. Tapi kalau misalnya perempuan doang di dunia pekerjaan biasanya dia tidak ada tanggungannya. Kalau dia single mother atau orang tuanya aja. Tapi kalau misalnya dia cuma wanita muda belum berkeluarga, dia bisa menanggung ke siapa. Jadi gender equality itu maksudnya bisa sama-sama mempunyai kesamaan dalam di dunia pekerjaan, di dunia sosial gitu-gitu. Bagus. Jojes. Mana Jojes? Awas. Jojes. Halo. Ayo dulu. Jojes. Kemana dia? Jalan-jalan. Cuma ngidupin aja. Awas kamu, saya catat nama kamu. Mana dia? Yoges namanya. Ada nggak dia? Ada. Oke. Siap.
Anda ada orangnya pada kemana? Itu catat ya. Hadir, Bu. Ayo teruskan. Hadir, Bu. Teruskan. Nggak bisa on kamera, Bu, karena sinyal saya kalau on cam nanti takutnya suaranya putus-putus. Nggak apa-apa, coba. Putus nggak apa-apa Sebentar. suara. Iya, Bu. Kamu ada. Sebentar, Bu. Udah? Sudah? Jadi, jelas, Bu, suara saya, Bu? Iya. Jelas sekali. Jadi, untuk yang ke-7 itu kan ada energi. Tidak jadi tujuannya itu kebersihan itu harus ditingkatkan dan kalau bisa jangkau, jangan terlalu seperti itu, Bu. Ini dengan kita Sebentar. Yo, kalau kuliah saya nggak boleh ada yang tidur, nggak boleh ada yang ngelamun. Nomor 7. Jadi Bu, yang nomor 7 itu kan affordable and clean energy. Jadi harus memenuhi kan tercipta untuk kelanjutan bermasyarakat gitu, Bu. Jadi untuk masyarakat itu, terjangkau semua energi-energi yang ada di bumi gitu. Itu yang ada ditangkap. Bagus. Boleh. Kan kalau kan harganya masih mahal, kan ke depannya itu tuh bisa dengan harga murah, jadi orang-orang yang tuh, Bu. Bagus. Itu kuliah kita dengan topik kita apa? Masyarakat itu mendapatkan akses yang mudah. Beberapa wilayah seperti di Papua itu yang akses energinya itu kurang, mungkin lebih mahal, dan diharapkan perkembangan energi itu tidak hanya energi yang dari fosil saja, sehingga mendukung perkembangan berkelanjutan di ada sekarang dari fosil itu. Itulah justru kuliah kita begitu. Ya. Yang kita bicarakan adalah energi yang bersih. Ini kaitannya nanti untuk saran kita kepada bumi, konservasi kita kepada bumi. Yang berikut baca sendiri nanti, oke? Ya. Ini goals-nya. Ini sudah saya sampaikan pada semester
bahwa ada pilarnya. Ada pilar sosial, pilar ekonomi, ada pilar pelaksanaan, inklusif dan cara pelaksanaan. Itu 17 goals-nya ada. Pilar sosialnya dengan goal 1 sampai dengan goal 6. Walaupun semuanya terkait, tapi dia lebih mengarah kepada ini. Bentar. Pak, saya share. Itu pilar sosial. Jelas kan? Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak. Itu yang kaitannya dengan pilar sosial. Nah, pilar ekonomi. Pilar ke-6. Iya. Bun, Ada pilar. izin bertanya, Bun. Pilar ke-6 itu tidak termasuk di bagian pilar pembangunan, Bun. Makanya saya bilang ini tidak betul-betul, dia sebetulnya semuanya menjadi satu. Tapi dia diutamakannya bahwa ini air bersih dan layak ini bermanfaat untuk pembangunan sosial kemasyarakatan. Karena masyarakat bisa hidup. Tadi ada Eka yang bicara ya. Eka. Nah, saya minta maaf ya teman-teman, ada suara yang mungkin bukan suara teman-teman kamu, karena ini ada mahasiswa S2, guru biologi ya yang kita di sini. Jadi salam kenal semuanya untuk Eka. Ya, Waalaikumsalam Eka. Jadi Eka kebetulan kuliahnya tentang konservasi. Nah, nanti bisa 80-an Kak, saya aja nggak hafal satu-satu. Ya mungkin sudah ketemu pas waktu MIPANET. Waktu apa? Waktu MIPANET tahun 2019. Kalau ada yang ingat, ini Eka nama panjang kamu aja Ibu lupa Kak. Eka apa Kak? Eka Haryati Yuliani, Bun. Yang Eka ingat tuh ketemu Titus. Ada. Oke. Ya. Ya, Oke, kita lanjutkan. Jadi intinya Eka dan anak-anakku sekalian, ini dibagi seperti ini. Sosial, ini ke pembangunan ekonomi dan ini ke pembangunan lingkungan ya. Sekarang kita lihat ya, yang kaitannya erat dengan apa yang kita bersih dan terjangkau. Bisa kita apa itu nggak masuk di lingkungan? Masuk juga, tetapi intinya adalah dengan proses yang mengakan berjalannya ekonomi baik, keuntungannya bisa lebih besar, emisinya bisa lebih bersih, produk yang bebas katakanlah ya, jadi green product, prosesnya juga green. Kita bahwa warna hijau itu menunjukkan keberlanjutan, green energy. Itu kaitannya dengan ekonomi dan kaitannya dengan lingkungan. Jadi ada di sini. Ada pilar pembangunan sampai dengan goals 17. Dan ini semua sudah dipetakan oleh Bappenas dan ESDM. Sehingga sekarang mereka melaksanakan itu. Bagaimana? Dia nggak terbaca di sini. Mereka mulai dengan rencana aksi nasional, maka di bawah juga ada rencana aksi daerah. Nah, dari penyusunan rencana ini, maka kemudian ditetapkanlah
Apa sebetulnya peran dan keterlibatan dari pemangku kepentingan ini? Ada filantropi, ada bisnis, ada akademisi, ada pakar, ada masyarakat, ada media. Kalau mereka semua terlibat, maka mereka semua bisa mewujudkan peran dan keterlibatan ini secara pasti. Semua melakukan evaluasi juga pelaksanaannya. Saya nanti mau ke ini pelaksanaannya, oke nanti dibaca, ada pelaksanaan, ada monitoring, ada evaluasi itu yang kita sebut MRV. MRV, monitoring, nggak dengar dia, report, verification. Ya, ada monitoring, ada pelaksanaan, tapi ada pemantauannya. Kemudian ada reportnya, nih. Dan ada verifikasi yang orang suka lupa. Tapi tidak memverifikasi kembali apakah yang dikerjakan itu sudah benar atau ada masalah lain begitu yang perlu diperbaiki. Itu yang kadang-kadang membuat orang lupa. Jadi sebetulnya MRV itu menjadi catatan yang sangat penting. Oke. Ini dokumen-dokumennya. Ini indikator-indikatornya. Banyak indikatornya. Ini sampai 2009 mereka sedang menghitung berapa capaian mereka, pemerintah. Ada indikator nasional, indikator global. Apa yang jadi indikator? Nah ini yang disebut indikator kata saya. Kalau kalian mau riset tentang SDGs, maka ini indikator. Berapa tingkat kemiskinannya? Berapa jumlah daerah tertinggal yang bisa dientaskan atau diselesaikan atau dibantu? Ini semua adalah indikator-indikator untuk mengukur ada satu kegiatan. Itu namanya indikator. Saya selalu mengatakan bahwa indikator itu, mana dia? Anut itu ya. Sorry. Kalau kamu research untuk skripsi atau untuk punya indikator. Karena indikator inilah yang menentukan penelitian kamu berhasil atau tidak. Yang ditentukan adalah indikator. Indikatornya harus jelas. Rizal, apa S-nya? Maaf Bu, memperhatikan Bu. Ngapain? Emang saya lihat dari tadi kamu sibuk sendiri. Maaf Bu, saya tadi ngecek Pak absen. Ya nanti habis kuliah boleh absen nggak apa. Jadi maaf Bu, masalahnya pilihannya udah nggak ada pressure-nya lagi Bu. Nanti lapor aja ke Pak Salni. Baik Bu. Ya, oke. Rizal, saya tadi bilang indikator itu S-nya. Mohon maaf Bu, saya tidak memperhatikan Bu tadi Bu. Perhatian dulu ya Rizal ya. Nanti kamu ketinggalan kuliah saya, nanti kamu rugi. Kalau saya bikin kuis langsung di sini, kamu nggak bisa jawab. Indikator itu harus spesifik, jangan sampai ada bias, jangan ada M-nya. M-nya itu harus bisa diukur.
Measure itu berarti diukur, terukur. Measurable. Saya ulangi, S itu adalah spesifik, jelas, khusus indikator itu. M-nya adalah measurable, bisa diukur. Seperti contohnya di sini ada koefisien gini. Itu harus bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, nggak jadi indikator dia. Dan dia spesifik indikator itu, koefisien gini, untuk melihat kesenjangan. Ya, oke. Spesifik, measurable, I-nya adalah achievable. Achievable artinya bisa dicapai. Jangan pernah bikin indikator yang kamu tidak bisa capai indikator itu. Berarti salah. Oke. Dari spesifik, measurable, achievable. Achievable, bisa dicapai. Pokoknya responsible, indikator itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jelas. Dan T-nya itu adalah time, waktu. Jadi contoh indikator MM 2015, nah dia sampai 2019. 2020 yang sekarang juga ada indikator. Dicapai indikator koefisien capainya itu adalah time. Jadi harusnya dia bisa diukur, dia bisa dicapai, dia bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita tahu kapan kita punya target untuk mencapai indikator. Karena itu indikator itu harus pintar, harus smart. Jadi kamu nanti nyusun skripsi, indikatornya harus jelas. Apa indikator yang menjadi ukuran bahwa kamu itu memang sudah indikatornya terpenuhi tidak? Nggak bisa bikin novel, cerita bersambung, cerita pendek di dalam tes atau di dalam skripsi. Tapi harus ada pembahasan tentang, oleh karena itu indikator ini harus smart. Oke. Kita bisa lanjut. Saya tidak bahas. Nah, ini indikator-indikatornya yang dikatakan tadi, ya. Oke. Ini pemetaan indikatornya. Saya bahas ya waktu dengan Anda semester 1 SDGs. Sebentar. Oke. Nah, iya kita goals 7. Dan energi terjangkau. Energi bersih dan energi terjangkau. Yang kita katakan bisa sebagai alat untuk melakukan konservasi. Bicara tentang biomasa bisa digunakan untuk energi bersih. Artinya kan kita bisa melakukan konservasi untuk mengamankan lingkungan di wilayah itu dengan menggunakan energi yang bersih. Energi yang bersih dan energi yang terjangkau. Ini memang jadi sasaran nasional. Bukan hanya sasaran global, tapi sasaran nasional. Masyarakat mendapatkan energi yang murah. Tadi dikatakan di awal oleh teman-teman kamu. Jangan mahal.
belum kita mencapai itu. Kita bayar listrik masih mahal. Karena energi listrik itu masih dari dari oil, dari gas bumi atau dari batu bara listrik kita. Jadi masih mahal. Nah, ke depan kalau listrik biomasa, maka kita sebetulnya sudah bisa melindungi masyarakat. Sekaligus kita mengkonservasi lingkungan kita. Menggunakan energi yang bersih dan energi yang terjangkau. Kita lanjutkan. Ini masih bisa indikator. Oke. Ini semester 1 kita hanya mengingatkan saja. Sekarang saya mau ke perkembangan. Oke, ini masih bicara indikator. Banyak yang dibicarakan oleh Bappenas ini. Nah, ini dia. Potensi energi terbarukan. Energi terbarukan, maka ada beberapa potensi, beberapa jenis potensi. Ada panas bumi, ada mikrohidro, ada hidro, ada biomasa, ini ada sama, ada energi, ada energi angin, ada shale gas, ada gelombang laut, ada energi pasang, ada pasang surut. Itu semua bisa dipakai sebagai energi terbarukan. Indonesia udah sampai di mana ya? Panas bumi, yes. Indonesia sudah ambil energi dari panas bumi. Energi terbarukan, walaupun belum banyak. Oh iya, beberapa tempat sudah memakai arus air menjadi mikrohidro walaupun kawan masih sekarang banyak diciptakan energi dari limbah sawit misalnya untuk dan sebagainya. Biofuel sudah surya sudah mulai di Sulawesi, bukan di Sulawesi, energi surya, panel-panel yang ada di rumah-rumah, di atas rumah, walaupun masih mahal. Tapi intinya energi dari surya hari. Ada energi angin. Nah ini yang kincir angin dan seterusnya. Oke. Ini potensi terbarukannya. Atom. Ada panel surya, ada kincir angin, ada dengan menggunakan arus ya, hidro, ada dengan menggunakan panas bumi, ada menggunakan biomasa. Energi terbarukan. Yang intinya adalah untuk melindungi lingkungan kita. Ini maka ini adalah potensi kita. Nanti dibaca ya, dilihat ya. Ini di Indonesia. Ada potensi-potensi yang kita punya. Dibahas di sini. Sehingga untuk konservasi kita, maka kita harus budayakan perilaku hemat energi. Jadi jangan boros. Pakai AC kalau sudah selesai dan kamu mau keluar, nggak pakai lagi, nggak perlu lagi ruangan itu, matikan AC-nya. Lepas ya, dari kontornya. Kemudian air, transportasi, ini olahraga. Intinya juga untuk menghasilkan atau sedapat mungkin kita hemat energi. Ini perannya, peran kita semua. Itu banyak tuh sini. Moga-moga sekarang sudah ada SDG Center. SDG arah kepada barukan.
Oke. Saya masih punya waktu setengah sebentar. Saya ya. Sama energi bersih. Di sini dikatakan bahwa konservasi dengan melakukan energi bersih. Bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah melalui pembangunan karbon. Pembangunan rendah karbon. Sekarang sedang in kepada pembangunan rendah karbon. PPR pembangunan rendah karbon, PPRK. Mengapa ini dianggap penting? Karena kita energi kita sudah mulai, sehingga kita harus melakukan inovasi melalui energi terbarukan. Dan energi terbarukan ini adalah tujuannya adalah untuk supaya tidak banyak emisi keluar ke lingkungan. Salah satu emisi yang penting adalah karbon. Dan dengan pembangunan rendah karbon, maka sebetulnya nah, gambar ini menunjukkan bahwa kita penting melakukan pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga kualitas dan pertumbuhan tahanan pangan kita. Kita harus menghindari krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis lingkungan, krisis dan lain-lain. Bahwa kita harus menuju ke pembangunan rendah karbon. Ini yang perlu kita lindungi. Ini penelitiannya Pak Indra. Semua tahu Pak Indra. Kecil, yang cantik. Ukurannya cuma 10-20 cm. Tapi dia khas Sumatera Selatan. Khas Sumatera, Bangka dan Belitung juga. Dia akan tergerus nanti kalau kita hanya menggali sumber daya alam tanpa memikirkan dia yang kecil dan cantik ini. Oleh karena itu kan sekarang pembangunan harus yang rendah emisi supaya dia masih bisa tetap hidup dan tetap langgeng. Hewan endemik kita. Ini mahasiswa biologi semua di sini. Kalau kalian meneliti tentang tarsius, cari Pak Indra. Di mana bisa ditemukan tarsius? Mana cara menemukannya? Apalagi kalau kita bisa menghitung berapa populasi yang ada sekarang, gitu. Kan juga. Sungai Musi yang rendah karbon. Mungkin ada yang sudah diajak praktikum ke wilayah itu. Ada yang S1 pernah ke sana?
Titus mau jawab? Titus. Diajak nggak ke sana? Oke, kemana sih Titus? Iya, Bu. Udah diajak? Belum, Bu. Ya, kita nasional 9. Ini adalah mengharuskan kita salah satunya kata saya nanti kita jelaskan dengan pembangunan rendah karbon. Ini permasalahan kita di Indonesia. Ekosistem perairan kita sudah mulai tercemar juga. Pencemaran udara, global warming, banjir, air yang langka. Sekarang ditambah dengan oke, ada yang masuk. Gempa. Ya, sekarang kita sedang dirundung malang, dirundung bencana. Semuanya terjadi itu menurut saya memang itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kesalahan manusia di dalamnya. Ada human error di dalamnya. Bagaimana bisa terjadi banjir? Bagaimana bisa terjadi tanah longsor? Itu ada kesalahan di situ. Dan ini menyebabkan manusia kita introspeksi dengan macam yang kita alami. Sampah kita di mana-mana. Padahal sumber energi, sumber bioenergi. Dengan demikian maka pembangunan SDGs ini, ya, maka kita harus melakukan ini. Perencanaan pembangunan rendah. Tidur jam berapa semalam, Ci? Enak banget kamu bisa nguap. Kalau kata orang Palembang apa? Angop ya. Oke, paradigma perencanaan pembangunan rendah karbon. Ini yang dilakukan untuk konservasi lingkungan kita. Ini tekankan pada RPJMN, nah itu 2020-2024. Perencanaan pembangunan rendah karbon. Intinya adalah kita harus menurunkan emisi. Kenapa? Karena kita punya target ini. Ini target 2019. Ini target sampai 2018. Ini target yang ada di Maret 2019 dan seterusnya. Nah, target-target inilah yang harus kita, bagaimana posisinya sekarang? Apakah emisi kita memang sudah Nah, ini prioritasnya. Ini yang disebut dengan pembangunan rendah karbon. Prioritasnya adalah lingkungan hidup. Eka tadi nanya lingkungan hidup. Ini prioritas nasionalnya. Nah, ini dilaksanakan melalui pembangunan rendah karbon. Sehingga kegiatan prioritasnya adalah di sini kita membangun untuk memperkecil penggunaan energi fosil. Coba lihat di sini. Pembangunan energi berkelanjutan. Itu adalah bioenergi. Energi-energi lainnya yang tidak bersumber dari fosil. Yang termasuk ke dalam energi baru dan terbarukan, EBT.
BT ya. Energi terbarukan. Pemulihan kita yang sudah rusak harus dipulihkan lagi, karena ini adalah kunci keberhasilan kita memelihara lingkungan hidup. Karena kalau lahan dipulihkan, tanaman bisa hidup di sana. Limbah, jangan pakai zat kimia, pakai penanganan limbah biologis. Banyak. Saya tahun 83, tahun 84, 85 sampai penelitian magister saya dan penelitian doktor saya adalah penanganan limbah secara biologis. Saya gunakan plankton untuk memurnikan air limbah rumah tangga. Limbah cair domestik. Saya gunakan plankton. Itu penelitian saya di Eropa. Waktu saya mau terapkan di Indonesia, saya punya kendala. Karena air limbah domestik kita bercampur baur. Kalau di Eropa tidak. Air limbah ya cuma limbah cair saja dari rumah. Tidak bercampur yang di got. Tidak bercampur air hujan. Tidak ada sampah. Jadi betul-betul air kebutuhan domestik. Air yang dipakai untuk masak. Nyuci pun deterjennya beda. Deterjennya deterjen yang bisa di recycle, bisa didekomposisi. Nah, itu saya berhasil menggunakan plankton. Planktonnya banyak, planktonnya saya panen jadi biomasa. Planktonnya bisa jadi pil chlorella. Di Indonesia susah kita. Bagaimana cara kita mau melakukan? Saya pernah coba di Sungai Sekanak di Palembang. Tinggal di Palembang tahu Sungai Sekanak. Di depan Heru. Di depan JM. Mati plankton saya. Kenapa? Karena limbah campuran. Padahal saya mau pakai limbah dari rumah susun. Tapi nggak berhasil. Kimia. Sebetulnya penanganan limbah yang baik adalah penanganan limbah dengan menggunakan biomasa. Bukan menggunakan senyawa kimia. Ini yang kemudian sekarang digalakkan lagi oleh pemerintah. Sehingga industri-industri diharapkan melakukan penanganan limbah dengan menggunakan biomasa. Penelitian-penelitian mulai mengarah ke sini. Apakah biomasa yang bisa menyerap logam berat misalnya. Sekarang Yahya dan Eis sedang kerja untuk plankton apa yang bisa menyerap PB, HG, CD, CR. Yahya dan Eis sedang kerja untuk ini. Jadi kita gunakan plankton untuk logam berat. Ini industri atau emisinya sangat sedikit sekali, emisinya kecil sekali. Itu adalah industri yang kita sebut sebagai green industry. Ini kaitannya dengan energi, sehingga dia memanfaatkan energi terbarukan dan dia mengeluarkan emisi yang rendah, sehingga dia masuk sebagai kategori industri hijau. Dan tentunya di pesisir dan laut juga kita mengupayakan untuk pelestarian lingkungan, supaya pembangunan rendah karbon ini memang bisa membantu perairan pesisir dan laut kita, sehingga menjadi lebih aman. Inilah yang dimaksud dengan energi baru dan terbarukan untuk menghasilkan pembangunan rendah karbon. Sedikit lagi saja, ini prinsipnya adalah mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK yang rendah. GRK-nya rendah, emisinya rendah. Ini dipakai untuk optimalisasi eksploitasi sumber daya alam. Sehingga terjadi ini konservasinya. Pelestariannya tetap terjaga. Bagaimana kita bisa melaksanakan ini? Pembangunan rendah. Bisa melaksanakan ini, maka energi yang kita gunakan energi yang aman. Sehingga emisi yang dihasilkan juga emisinya aman. Kecil. Tidak mengganggu ini. Tidak termasuk ke dalam gas rumah kaca. Ini prinsip dasarnya. Evidence-based policies, kebijakannya sudah dikeluarkan sekarang. Keikutsertaan kita sebagai komponen untuk menyusun perencanaan, dan tentu kita bicara di sini ada carrying capacity. Daya dukung lingkungan atau carrying capacity. Disinilah kita banyak berkecimpung. Orang banyak berkecimpung nih. Bagaimana kita bisa menghitung carrying capacity? Analisis of untuk buat keseimbangan. Nun Anis, coba di unmute Nun. Oke, Nun. Apa yang kita maksud, Nun? Nah, baru melotot saya. Saya sebetulnya manggil kamu untuk memanggil Meisha. Karena Meisha dari tadi senyum-senyum sendiri dia. Dia lagi baca HP. Enggak, Bu. Tapi masih hidup, belum hidup mic kamu. Enggak, Bu. Soalnya kamu saya perhatikan dari tadi. Kamu lihat ke bawah, kamu senyum. Nggak tahu lagi. Enggak buka HP. Apa sayang? Enggak buka HP, Bu. Oh, buka HP. Senang ngelihat wajah kamu kalau gitu, diam-diam aja senyum sendiri. Oke. Hanya mengingatkan saja. Oke, kita lanjut. Nggak usah jawab. Ya, ini implementasi ini yang harus kita lakukan. Holistik. Semua harus ikut. Integrated, terintegrasi, tematik, jelas maksudnya, dan spasial, ruangannya jelas. Ruang yang digunakan juga jelas. Jadi kita harus menyusun perencanaan. Ini di pembangunan rendah karbon. Ini bisa dihitung. Kamu boleh. Berapa penyerapan GRK yang dilakukan oleh industri? Ini ada rumusnya untuk menghitung. Berapa intensitas emisi atau intensitas karbon? Ini carbon intensity-nya. Ini rumusnya. Siapa tahu nanti berguna untuk skripsi atau tesis. Ya. Ini yang dilakukan oleh kita, nasional maupun daerah. Ini tahapannya. Ada berbasis spasial maupun non spasial. Ini tahap satunya. Ini tahap duanya. Di sini kemudian kita akan melihat ada inisiatif dari pemerintah daerah. Dan ini karena baru, kita lihat di sini 2020, ini baru ada 6 provinsi yang siap untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon. Yang kaitannya nanti untuk menuju yang bersih. Energi bersih. Sumatera Selatan belum masuk. Karena kita sedang mencari-cari. Pemerintah sedang mencari-cari mana yang bisa kita lakukan
untuk pembangunan rendah karbon dalam upaya untuk mencapai energi bersih. Ini yang terakhir, mungkin ini mekanisme pemantauannya saja. Ya. Oh, masih ada, masih banyak saya. Nggak usah. Oke, saya lebih cepat ya. Oke, ini mekanisme pemantauannya. Kemudian di mana tadi slide saya? Ini sudah, oke. Dan ini yang terjadi, realnya. Untuk sumber energi terbarukan, maka kita harus menjauhkan diri dari batu bara. Emang batu bara udah mau habis, tapi PTBA selalu mengatakan cadangan kita masih besar. Tapi please, kita harus membaurkan nih, bauran energi. Kita harus menggabungkan. Sekarang minyak bumi, kalau kita beli bensin ada B30. Itu bukan hanya sekedar minyak bumi saja yang dipakai. Bukan BBM saja, tapi sudah dicampur sehingga emisinya menjadi rendah. Pertamina sudah inovasi ke arah situ. Efisiensi energi. Jadi rasio penggunaan energi harus diturunkan sehingga kita menjadi lebih efisien di dalam pemanfaatan energi. Kita sekarang sudah melakukan moratorium, penghentian. Tidak ada lagi izin pembukaan hutan menjadi sawit. Buka lahan gambut tidak boleh lagi. Moga-moga dengan moratorium ini, moratorium artinya penghentian sementara, ini akan meningkatkan ketahanan kita terhadap perubahan iklim. Mendukung keanekaragaman hayati dan bisa menyerap emisi karbon. Ini juga target reforestasi harus 3 kali lipat, penghutanan kembali. Reforestasi. Sekarang banyak hutan-hutan kita yang terbakar. Ini bisa membantu kita. Meningkatkan komitmen. Kalau di keanekaragaman hayati, maka kamu akan belajar tentang Aichi, target-target yang harus dilakukan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Meningkatkan produktivitas lahan. Petani harus menanam pangan lebih banyak, sehingga sumber daya kita yang termanfaatkan dan lahan dengan lahan yang sedikit, maka itu menjadi optimal. Oke, 2 lagi. Ini tindakan pemerintah yang sudah konkret. Sekarang ada yang namanya, bukan sekarang, sudah jalan beberapa tahun ini. Ada yang namanya hutan desa. Artinya hutannya diserahkan kepada masyarakat, kemudian masyarakat boleh mengelola. Dengan catatan tidak jadi milik, tapi bisa menghidupi masyarakat itu. Kelola kawasan, kelola usaha, kelola kelembagaan, kelola SDM, semuanya dirumuskan menjadi PCP. Pengelolaan desa ini. Nah, kawasan industri hijau, cleaner production. Saya katakan tadi, multi usaha, land mining, TPA sekarang tidak boleh lagi menggunakan kantong plastik misalnya. Sehingga kita bisa ubah nanti TPA ini menjadi energi. Kalau kamu tertarik TPA Palembang, itu sedang riset dengan ESDM, di mana TPA kita dengan sampah yang organik itu dijadikan energi listrik. Ada bioreaktor di sana. Kalau ada yang tertarik riset ke sana, nanti silakan, nanti saya bantu untuk dihubungkan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian sistem informasi kebakaran. Sekarang jelas, kalau ada kebakaran orang cepat tahu karena ada sistem informasi digital si pakar hutan. Transportasi harus ramah lingkungan dengan menggunakan energi terbarukan atau fuel cell. Kita sekarang transportasi umum diusahakan untuk memakai bahan bakar gas, tidak lagi pakai bahan bakar solar. Pengelola limbah cair ini memanfaatkan alga
sebagai adsorben logam berat. Ini yang sedang diarahkan sekarang dan sudah mulai jalan. Kebijakan pemantauan emisi. Ini ada e-reporting, e-monitoring, dan sebagainya. Konservasi sumber daya air. Air hujan jangan dibuang tapi dipanen, dijadikan air bersih. Transportasi menggunakan bahan bakar lingkungan, bahan bakar yang ramah lingkungan, dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk menyelesaikan atau mencapai yang namanya SDGs yang ada kaitan dengan affordable energy. Energi yang tersedia harus green energy atau clean energy, energi bersih, energi yang terbarukan. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Bisa istirahat. Nanti bahan ini nanti saya upload di e-learning, dan untuk Eka nanti saya share juga di e-learning untuk mata kuliah kita. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa tuh? Rizal, Bu. Rizal, oke Rizal, saya cari kamu. Rizal. Ingin bertanya, Bu, soal kan kemarin tuh ada tugas tuh dari Bu Mariska soal kebijakan untuk bahan bakar nabati di Indonesia, Bu. Kalau misalnya kan kita tahu, Bu, Indonesia tuh negerinya luas. Nah, kalau misal pun bahan bakar nabati ini bakal digunakan untuk skala industri atau skala luas kan pastinya membutuhkan biomasa yang banyak, Bu. Ya. Nah, dan saya baca di aturan ini kebanyakan untuk penghasil biomasanya itu mengarah kepada sawit, Bu. Apakah, Bu, kebijakan ini nanti ada dampak negatif? Mungkin ada beberapa sawit itu yang lebih banyak seperti itu, Bu, kalau misalnya untuk kebutuhan industri, Bu. Oke. Ya, tadi saya katakan moratorium. Jadi untuk sekarang tidak ada lagi pembukaan lahan baru. Sudah ada moratorium dari kehutanan. Jadi tidak boleh lagi hutan dibuka untuk lahan sawit. Dengan demikian, maka kita hanya memanfaatkan perkebunan yang sudah terlanjur ada. Yang sudah terlanjur. Dan kita manfaatkan itu sebagai sumber energi, bahan baku nabati, terutama dari limbahnya. Karena kalau kamu lihat kita di sepanjang jalan Indralaya, itu biasanya ada mobil-mobil atau truk terbuka yang mengangkut, dan itu yang dipakai adalah inti sawit. Sebagian besar akan terbuang menjadi limbah. Itu yang harus dilakukan, itu pemanfaatan biomasa. Saya pernah melakukan riset pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai apa namanya ya sekarang ya? Oh ya, saya ingat sekarang. Rizal, kamu pakai deodoran nggak pagi ini? Saya nggak pernah pakai deodoran, Bu. Rexona biasa, Bu. Iya, oke. Jadi untuk pengharum ya, Rexona ya. Oke, bagus. Nah, bukan kamu aja yang butuh wewangian. Yang lain juga membutuhkan wewangian. Apa wewangiannya? Misalnya kalau kamu jalan atau kamu yang tinggal di Kertapati atau tinggal di mana, kalau pagi-pagi, Bu, rumah saya bau, Bu, bau karet, Bu. Siapa yang bisa melapor ke saya? Ada? Ada yang kalau pagi menghirup parfum bau karet? Ada, Bu, saya, Bu. Oh, kamu sendiri juga, makanya pakai Rexona. Saya riset itu, tapi saya mungkin tidak berimplementasinya di lapangan. Jadi sawit itu dihancurkan
limbahnya. Kemudian kita melakukan proses kimiawi namanya pirolisis. Dia jadi asap. Asapnya kemudian kita apa ya namanya ya? Kita cairkan begitu asapnya. Sehingga kemudian saya menyebutnya sebagai asap cair. Produk itu kemudian saya beri nama waktu zaman Edi Santana sebagai wali kota, kita beri nama Diorap, deodorized from rubber, pewangi dari karet, pewangi dari limbah karet sebetulnya. Diorap, deodorized rubber. Kemudian itu dipakai untuk mewangikan pabrik. Caranya dia disemprotkan ke karet yang lagi dijemur. Seperti kamu nyemprot badan kamu dengan Rexona. Itu biomasa kan? Betul, Jang? Iya, Bu. Nah, itu bisa dari sawit itu. Dari sawit. Kalau ada yang mau lanjut penelitian itu, saya bisa hubungkan dengan ada satu pabriknya. Itu di daerah, Baja Baru itu di daerah mana ya? Keramasan bukan? Saya lupa. Daerah Pebem, Gandus mungkin. Bu. Ya. Daerah yang pernah sering keciuman bau karet tuh di daerah Muara Enim, Tanjung Enim gitu nah Bu. Biasanya tuh ada pabrik karet di situ. Biasanya tuh itu tuh busuknya Bu. Tapi itu dolar loh. Iya, itu keuntungannya besar pasti itu. Saya ingat saya bicara dengan dulu saya sering rapat, teman-teman saya sampai sekarang juga yang atau 18 sekarang. Pabrik. Mungkin di Muara Enim, Tanjung Enim cuma ada 1, 2, 3. Di Palembang ada 18 pabrik karet. Yang mengambil karetnya itu dari petani di Sumsel. Diolahnya di Palembang. Saya bicara dengan mereka, Pak, oke kita rapat, saya bilang. Tapi rapatnya sore ya, karena saya mau langsung pulang. Rapat dengan Anda pagi, nanti kantor saya bau. Lalu dia jawab apa? Bu, kalau saya pulang saya wangi, Bu. Saya dimarahin sama istri saya. Kamu dari mana? Kamu bukan ya? Kok wangi gitu. Jadi saya pulang itu harus bau. Karena saya kalau pulang bau, maka istri saya bilang, ini dolar. Ya, jadi memang bau, ya itulah pabrik karet. Jadi caranya itu yang saya katakan itu gitu. Jadi kita memakai deodorized rubber. Jadi limbah sawit kita lakukan analisis kimia. Saya kerjasama waktu itu dengan BPP Sembawa. Ada Pak Solihin, saya kerjasama dengan dia karena dia bidangnya lebih ke kimianya gitu. Dan kemudian kita ciptakan itu cairan yang namanya deodorized rubber. Dan kemudian deodorized rubber itu kita semprotkan di pabrik. Sehingga yang keluar di Sungai Musi itu jadi baunya jadi wangi. Wanginya tuh wanginya tuh enak sekali gitu ya. Mungkin wanginya bukan kayak Rexona gitu. Tapi wanginya tuh seperti bau sedikit kekopian gitu. Sedikit-sedikit menyentuh ke kopi. Dan itu yang kita lakukan. Limbah yang kita pakai. Itu menurut saya industri. Di dalamnya ada green process. Dan tentu green energy. Rizal, gimana Zal? Oke? Oke, Bu. Oke. Cukup hari ini? Bu, satu lagi boleh, Bu? Terawat kamu. Ini, Bu. Kan tadi tuh ada energi dari angin, ombak. Nah, Bu, kenapa di Indonesia itu, Bu, energi nuklir itu tidak diterapkan, Bu? Padahal kan sumber energi yang dihasilkannya itu lebih besar, Bu. Iya, kita punya angin yang sepanjang tahun. Kita punya lautan terus ombaknya. Tapi kita terbuai dengan energi yang tidak terbarukan, yaitu energi fosil. Pemerintah terbuai dengan itu, dengan batu bara, dengan minyak bumi.
karena menganggap bahwa batu bara di Indonesia tidak akan pernah habis. Bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Jadi kita lupa bahwa kita punya sumber daya alam yang harui. Sekarang kincir mulai diterapkan, diuji cobakan. Moga-moga nanti ke depan seperti itu. Belanda itu negara kincir angin. Mereka listriknya itu nggak bayar, karena listriknya berasal dari kincir angin. Sebagian besar kota menggunakan energi dari energi angin. Untuk mereka menggunakan energi surya. Untuk bahan bakar mereka juga gunakan energi surya. Sehingga saya cerita kepada Eka atau kepada siapa, kalau dulu mereka menginginkan ada nama kapal yang menggunakan energi surya itu disebut solar boat. Solar boat, boat itu kapal. Solar itu surya. Tapi saya bilang ganti namanya, jangan solar boat, karena solar untuk Indonesia itu minyak solar. Kalau yang dimaksud Anda solar itu adalah surya, maka ganti sun boat. Jadi namanya diganti menjadi sun boat. Sunnya itu energi surya. Boatnya itu kapal. Itu adalah energi, sumber energi. Coba kita terbuai karena kita menganggap kita kaya. Kita menganggap kita punya banyak cadangan energi. Tapi energi yang kita punya itu energi yang tidak terbarukan. Iya betul. Non-renewable energy. Seperti misalnya batu bara. Apalagi Sumatera Selatan, terbuai kita dengan adanya batu bara, Tanjung Enim. Dan riset yang sedang dilakukan sekarang adalah bahwa apakah batu bara itu selain berfungsi jadi menghasilkan keuntungan untuk Indonesia, menghasilkan keuntungan untuk masyarakat, ada energi listrik sebagai energi listrik, tapi apakah dia tidak berakibat kepada kesehatan masyarakat? Nah itu, saya tempel ke S3 saya, mahasiswa S3 saya, yang sedang riset bagaimana pengaruh debu dari batu bara itu terhadap kesehatan masyarakat. Bukan di Tanjung Enim, tapi yang di Palembang. Karena di Palembang itu, ini dalam waktu dekat akan dibangun kompleks wisata, namanya ekowisata, di Pulau Kemarau. Nah, batu bara itu tempat stokisnya itu adanya di Kertapati, di dekat Pusri. Di dekat Pulau Kemarau juga. Itu di Keramasan, tidak jauh dari situ. Apakah tidak mungkin nanti ekowisata Pulau Kemarau kita sebetulnya juga terkena emisi dari debu batu bara itu? Karena batu bara dibawa keluar nggak pakai pesawat, dibawanya pakai tongkang lewat perairan Sungai Musi. Kalau kamu lihat lewat di Sungai Musi, maka lihat itu ada perahu-perahu yang warnanya kalau kamu lihat dari atas tuh seperti gunung hitam. Itu yang dibawa adalah batu bara. Dan batu bara yang dibawa itu adalah batu bara dengan partikel yang sangat kecil, halus. Dan selama perjalanan, selama dituangkan, itu problem. Sekarang menjadi Ari yang dibantu oleh Agung untuk biologi, untuk melihat tanaman apa yang bisa menyaring debu batu bara itu. Dan Ibu, juga kalau misalnya kita pengen research juga Bu, kayak batu bara lah. Misalnya kita pengen research ke PTBA gitu. Nah, Mutia Bu. Oh iya, Mutia. Pengen research ke PTBA, pengen ambil KP di situ Bu. Misal. Banyak itu masih. Ya, ada langsung ngedown pas ngelihat di lowongan kerjanya Bu. Itu kebanyakan anak-anak teknik Bu, apalagi pas coba nge-searching di situ anak lingkungannya tuh kemana gitu, jurusannya apa, latar belakangnya, ternyata teknik. Nah gitu Bu, langsung kayak ngedown, berarti teknik latar belakangnya. Iya nggak apa-apa. Latar belakang bisa apa saja, tapi yang penting S2 kamu lebih mudah nanti setelah kamu punya base untuk lingkungan. Kalau biologi melamar ke sana, kalau misalnya bisa masuk juga pasti dimasukkannya ke divisi lingkungan.
Karena mereka sebetulnya butuh itu. Tapi mereka butuh itu cuma yang ngelamar bukan S1, kebanyakan yang ngelamar sudah S2. Tapi bisa saja kamu mulai dengan KP di sana, atau kalau sudah KP, kemudian sekalian bikin skripsi di sana supaya dikenal. Itu gunanya KP sebetulnya. Kerja praktek itu gunanya mengenalkan diri kita kepada orang lain, kepada perusahaan. Makanya saya melarang mahasiswa KP itu di pemerintahan. Kalau di pemerintahan nanti cuma kamu menginventarisir surat masuk, surat keluar. Atau jadi kacung di lab. Padahal lab kita juga cukup lengkap gitu. Jadi kalau mau kerja itu di industri kerja prakteknya. Dengan demikian nanti kamu punya kenalan di sana, kamu dikenal. Ya, itu catatan untuk kerja praktek. Usahakan kerja praktek itu di industri. Mahasiswa bimbingan saya yang kerja praktek nggak ada yang di pemerintahan. Semua kalau nggak di Pusri, Pertamina, PT Tel, PTBA dan sebagainya. Saya minta mereka cari tempat di industri. Tapi dengan COVID ini mungkin kita agak ada kendala. Tapi moga-moga segera selesai dan kita bisa kembali ke kebiasaan semula. Amin ya. Jawab, Bu. Oke. Kita akhiri dulu ya. Ya, saya juga dari pagi ini soalnya ngajar. Oke, Titus. Ya, terima kasih banyak.